rendahnya. Apa dampaknya? Nah, kalau kita lanjutkan, kita telah tahu risiko tadi, pada akhirnya kita telah siap dengan mental untuk menghadapinya ke depan. Nah, karena tidak adanya kesiapan mental, akibatnya akan menjadi suatu kebingungan, akan timbul keraguan, serba salah, hendak melakukan ini, serba salah, hendak melakukan ini, serba salah. Itu dikatakan trauma di atas tindakan kita sendiri. Itu tidak pantas disebut kata ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena kita telah mengikuti hawa nafsu kita, berakibat kebimbangan dan keraguan kepada diri kita sendiri. Begitu Saudaraku TP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam, Bunda. Jadi untuk berikutnya jangan takut, jangan ragu, bangkit. Jangan kita tenggelam dengan suatu keterpurukan tadi itu. Karena tahu kita itu salah, otomatis dengan kesalahan tadi itu kita menyikap dan belajar dan bersikap ke depannya lebih berhati-hati. Jadi kesuksesan itu bukanlah keterkaitan kepada orang itu langsung berusaha langsung sukses, tidak. Terkadang daripada kegagalan, kehancuran, down-nya mental, terkadang daripada situlah mulai bangkit kembali. Selama kita masih ada nyawa di badan kita, rezeki masih ada. Jangan takut, jangan ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam, Saudaraku loyo. Ada saja itu. Yang jelas di situ, bebaskan daripada bencana-bencana yang kepada buruk sangka, bebaskan dari bencana-bencana penyakit hati, keraguan dan was-was, tilik hati tadi itu. Harus memahami dulu. Kalau kita dalam bimbingan kerohanian, harus memahami khawatir datang daripada Allah, khawatir datang daripada malaikat, khawatir datang daripada nafsu, khawatir datang daripada setan. Sebagai filter kepada kita, merujuk kita, lalu kita memahami dan mengetahui pada akhirnya kita tidak terjebak dengan hawa nafsu kita, tidak terjebak dengan tipu daya setan. Karena ini tidak diketahui sehingga kita sangkakan itu adalah sesuatu nafsu. Terkadang ada daripada setan, terkadang ada daripada Allah, terkadang ada daripada malaikat. Kita tidak mengetahui, alhasil kita terjerumus di dalam kegelapan. Begitu Saudaraku TB. Ya, Bu, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Cuma ini dari peristiwa saya jalani saat ini kan sudah terjadi dari kecerobohan saya mengambil sebuah langkah resiko yang tersebut. Sehingga yang terjadi saat ini kondisi saya seperti yang dijalani ini seperti bikin pusing dan ribet bikin ribet sekali, sehingga pikiran saya itu apakah ini akan berdampak bisa diselesaikan dengan kita tetap buka kembali, atau memang saya merasa sudah tidak mampu untuk mengelola, artinya kita tutup. Apakah kita memang mau buka usaha baru, itu yang membuat saya bingung. Dilanjutkan juga memangnya udah sangat-sangat luar biasa hiruk pikuknya dengan tanggung jawab yang sedang dijalani. Ketika tutup pun khawatir mau sumber dari mana. Nah, di sini saya mau nyari masukan atau sharingnya dari Buya yang menguatkan hati saya ketika terjadi seperti ini yang sudah dialami. Apakah bisa bangkit kembali atau memang ya nggak mungkin gitu, karena memang yang dihadapi ini luar biasa dari tindakan kecerobohan saya ini, Buya. Terima kasih, Buya. Ya carilah kalau sekiranya itu berdampak kepada sesuatu hal tanggungan yang besar, itu dibuka, maka akan berdampak kepada mental yang didatangi seseorang terus yang menelpon untuk menagih. Karena keterkaitan dalam suatu perdagangan pasti ada piutang, utang, dan berutang. Tidak mungkin tidak terjadi. Nah, ini yang dikatakan dampak daripada satu ekonomi tadi itu, pemasukan itu kurang dan pengeluaran banyak, pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dijalani, sehingga berdampak kepada down, kebangkrutan, berdampak kepada kebangkrutan. Nah, ketika berdampak kepada kebangkrutan, banyak yang datang kepada kita, ambil langkah yang sebagaimana di situ, kalau sekiranya tidak lagi kita temui yang tempat kita berutang-utang tadi itu dulu. Jangan sampai orang yang pergi kepada kita. Yang saya katakan, saya tidak berdagang lagi dan saya tidak mau bisnis itu lagi. Bagaimana saya membayar utangnya, tidak mampu saya membayar utangnya untuk saat ini. Ya sekiranya saya ahli pekerjaan dan modal pun tidak ada,
berikan saya ruang waktu untuk hal itu. Jadi saya tidak mau berjanji kapannya, tetapi ada nanti uang akan saya bayar. Berbicara terus terang sama dia. Kalau sekiranya ingin melanjutkan, temui juga. Saya akan melanjutkan, tetapi modal saya sementara tidak ada. Untuk membayar utang tidak ada. Berikanlah saya waktu untuk hal tersebut agar saya bangkit dulu, dengan keuntungan bisa saya membayarnya. Untuk sementara ini saya sangat down. Katakan saja sejujurnya. Untuk mengalihkan suatu pekerjaan tadi itu, alihkan kepada pekerjaan yang telah dikuasai. Yang telah dikuasai sendiri. Jangan kita memulai suatu pekerjaan yang baru lagi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan banyak pemikiran, dan mengeluarkan banyak modal lagi, sementara kita di bidang itu tidak mengetahui dan tidak paham, maka itu akan berdampak kepada down. Biarlah kita berusaha daripada kecil dahulu. Dari proses itu kita akan tampak. Begitu saudaraku. Yang saya katakan, saya ke Jakarta ini tanpa ada modal. Tanpa ada modal, saya pasir pun tidak ada saya meminta kepada orang tua. Tapi yang sebagaimana tekad tadi itu, walaupun keadaan saya seperti ini, alhamdulillah untuk makan cukup. Pergi nempel-nempel di toko-toko orang. Saya ambil berenteman, saya dagang-dagangin keuntungan itu, saya ambil keuntungan-keuntungan tadi itu. Pada akhirnya terkumpul saya modal sendiri. Itu pun belum ada toko waktu itu. Nah itu proses. Sampai sekarang masih bertahan walaupun dalam keadaan kontrak. Dalam keadaan kontrak sekarang. Masih bertahan. Jadi dari kecil tadi itu kita dapat melihatnya. Bagaimana kita memani keuangan, bagaimana kecerobohan-kecerobohan kita, yang mana yang patut kita keluarkan, yang mana yang tidak, kapan saatnya kita itu belanja, kapan saatnya tidak. Kita sudah paham di situ. Maka sekarang saya tidak mengambil suatu bisnis yang perdagangan itu saya serahkan sudah lama sejak tahun 2011 itu kepada istri saya. Biarlah dia berkembang. Begitu saudaraku. Begitu TB. Jadi jangan takut untuk memulai. Semua jalan keluarnya itu pasti ada, asalkan kita menemui dengan kejujuran. Jangan berbohong. Jangan membuat janji yang tidak bisa kita tepati. Jangan sekali-sekali itu. Dalam bisnis jangan membuat janji yang tidak pernah kita tepati. Jangan. Kalau saya berniat buruk, mungkin sudah banyak rumah saya, sudah banyak mobil-mobil mewah itu. Kalau niat saya buruk, kalau untuk berdagang, biarlah dalam keadaan saya mengontrak, biarlah kehidupan saya untuk cukup untuk makan, tetapi berkah walaupun sedikit. Begitu. Karena ayah mengatakan sepeser pun jangan sampai dalam apa itu kita berutang, nak jujur kita dalam tindakan kita. Itu pesan orang tua. Begitu saudara TB. Saya tidak mau memaksakan diri agar kita terlihat sukses oleh orang lain. Jangan dibuat-buat itu. Jangan sekali-sekali. Agar kita itu terlihatkan sukses sama orang lain, lalu kita pamer-pamer, beli ini, jangan. Mampu kita untuk makan pakai ayam, makanlah pakai ikan asin. Kalau diberikan mampu oleh Allah rezeki untuk makan pakai ayam, makanlah pakai ikan asin. Dari situ kita belajar kesederhanaan. Mampu kita beli mobil, belilah motor. Jangan dipaksakan beli mobil. Mampu kita beli sepeda, belilah. Jalan kaki saja. Pakai sendal-sendal yang awet. Begitu ya. Memang biasa kalau orang-orang yang lagi keterpurukan dalam apa tadi itu, mencari jalan keluar tadi. Memang butuh ekstra di situ. Maka cepat lari kepada jalan kerohanian, keagamaan, cepat lari. Jangan diumbar kepada sesuatu hal yang kepergaulan bebas, kayak apa, jangan. Ada saja jalan keluarnya itu, yakinlah. Betul-betul bertobat kita, ada saja jalan keluarnya. Iya. Saya rasa cukup sudah TB ya, kita melanjutkan kepada hakikat raja dan kaum.
Ya, terima kasih bunda-bunda, bapak kita yang telah membantu tap-tap layar. Ya, berjalan sederhana. Alhamdulillah, insya Allah di setiap sarahan ini diberikan kepada kita kemudahan untuk lisan hati kita dan lisan zahir kita mensarahkan daripada kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, sehingga Allah berikan pertolongan untuk kita mengamalkannya. Oh, Bismillah. Ya, ketahuilah bahwa raja itu adalah sesuatu pengharapkan, sedangkan khauf adalah rasa takut. Merupakan salah satu makom orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang di sini disebut dengan salikin. Dan keadaan orang-orang mencari jalan menuju Allah yang dikatakan talibin. Hanya saja sifat ini disebut makom apabila sifat itu tetap dan teguh. Sedangkan sifat ini disebut hal, yakni keadaan. Apabila sifat ini dapat berubah dengan cepat, seperti warna kuning pada kulit, ada yang bersifat tetap seperti kuningnya emas, dan juga ada dapat berubah seperti kuningnya pucat bagi orang-orang yang merasa takut. Dan sifat kuning di antara keduanya adalah kuning orang yang sakit, begitu pula sifat hati yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sifat yang tidak tetap dan kukuh atau mudah berubah disebut dia hal kondisi spiritual. Sedangkan sifat yang sudah tetap dan kukuh disebut ianya makom. Dan ini berkaitan dengan seluruh sifat-sifat hati. Contoh, ketika orang mengalami suatu kecemasan, maka akan tampak kepada kulitnya itu, warna kulitnya itu pucat. Itu suasana perasaan. Ketika dia dalam tekanan, maka akan tampak kepada mukanya itu tegang dan gelisah. Ini keadaan hati. Ini keadaan hati. Jadi kalau orang yang telah mantap hatinya tadi itu, dia tidak akan berubah mukanya, tidak akan berubah hatinya. Itu yang mantap. Karena apa? Muka ini adalah cerminan daripada hati. Mata kita ini cerminan daripada perasaan kita. Maka zahir ini menunjukkan daripada hati, menunjukkan daripada batin kita. Di dalam kita berkomunikasi dengan seseorang ataupun dalam suatu forum, di situ akan tampak perubahan-perubahan muka seseorang. Kenapa perubahan muka seseorang? Ketika ada yang menyampaikan sesuatu, maka sesuatu yang disampaikan tadi itu kepadanya, apabila dia tidak menyukai, maka akan tampak perubahan kepada mukanya. Nah, ini yang dikatakan untuk bab akademis, ilmu kejiwaan. Bab rohani disebut itu adalah bahasa hati yang diungkapkan. Suasana perasaan seseorang. Itu akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan seseorang tadi itu. Dan begitu juga orang yang ianya dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan grogi, dalam keadaan berbohong, dalam keadaan berpenyakit hati kepada kita, akan tampak. Itu tidak bisa didustai. Tanpa itu, kita mengkaji akan diri yang membaca diri kita, tak jauh apa yang kita baca kepada orang lain, sama. Bagaimana kita ketakutan, begitu juga
orang merasakan. Bagaimana kita mengalami suatu kecemasan, begitu juga muka orang kelihatan. Bagaimana kita itu iri dan dengki, begitu juga kita melihat orang lain seperti itu juga perubahan pada dirinya. Nah, ini adalah dikatakan keadaan perasaan, belum tetap. Jadi yang mantap telah menemukan suatu kedudukan kepadanya, maka disebut di situ adalah makom. Dan begitu juga seseorang yang mengikuti dalam sesuatu makom terpuji. Yang sebagaimana makom terpuji ini, dia melakukan istiqomah, melakukan suatu kebaikan. Baik lisannya, baik pemikirannya, baik hatinya, baik perbuatannya. Kalau sudah tetap itu disebut makom terpuji. Itu sudah disebut ianya makom terpuji. Tapi kalau misalnya dia senantiasa berubah-ubah, itu suasana perasaannya, bukan makom. Itu suasana perasaan, bukan makom. Dan begitu juga di makom orang itu yang dimuliakan Allah, hatinya itu dicondongkan untuk selalu bertobat, hatinya itu dicondongkan menghadap kepada wajah Allah. Itu tanda-tanda seseorang yang duduk kepada makom mulia. Tidak ada lalai, dia mau lalai sedikit pun itu. Kalau berubah-berubah, itu dikatakan lalai, perasaan. Dia menetap, ada kemantapan di hatinya tadi. Itu dikatakan makom. Kedudukan. Contoh, kita telah duduk di kursi ini, kalau ada kenyamanan, kita sudah mantap duduk di situ, tenang saja. Tapi kalau misalnya kita duduk di sebuah kursi, tidak nyaman, tidak mantap, itu suasana perasaan kita. Suasana perasaan kita. Maka makom itu adalah kedudukan. Yang diduduki sudah ada kemantapan dan ketenangannya di sana. Dan begitu juga seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makom kenikmatan rohania. Maka dalam keadaan apapun hatinya lapang dan nikmat, lega saja, bahagia saja hatinya itu. Sudah dimantapkan Allah di dalam dadanya tadi itu. Adapun pembahasan yang akan kami lakukan adalah memberikan penjelasan tentang hakikat raja. Raja terdiri dari hal, ilmu, dan amal. Ilmu adalah buah dari hal, dan hal menuntut kepada amal perbuatan. Jadi, raja adalah gabungan dari tiga perkara, daripada hal, yakni keadaan, kedua ilmu, dan ketiga amal, yakni perbuatan. Raja itu pengharapan. Pengharapan itu dikatakan tujuan. Tujuan itulah yang dikatakan salik. Orang yang menuju kepada Allah disebut salikin. Segala apa yang Anda hadapi, baik sesuatu yang dibenci atau disenangi, terbagi menjadi kejadian sekarang, kejadian masa lalu, dan kejadian yang akan datang. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda tentang kejadian masa lalu, maka disebut dengan kenangan dan ingatan. Apa yang terbesit dalam hati Anda, tetap kejadian sekarang, disebut ianya pengetahuan, rasa, dan terpesona yang dikatakan wijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Bapak kita yang telah memberikan salam. Dinamakan dan karena keadaan yang didapati dalam diri Anda. Sedangkan apa yang terbesit di masa yang akan datang dan menguasai hatimu dinamakan menunggu, penangguhan.
Dalam bisikan ini, ada yang masa lalu itu sengaja kita mengingatnya. Ketika kita sengaja mengingatnya dalam suatu kenangan itu timbul kebahagiaan. Ketika kita sengaja memikirkan sesuatu dilema kepada kita, maka timbul kegelisahan kepada hati kita. Maka pikiran ini mengantarkan kepada perasaan. Yang ianya menyimpan dalam sesuatu memori otak kecil kita yang selalu melintasi. Maka itu dikatakan lintasan nafsu. Yang berulang-ulang kita melakukannya, dan pernah kita mengerjakannya, itu dikatakan lintasan nafsu. Dan begitu juga kita dalam sholat, ketika sebelum kita sholat tadi itu pernah kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu tadi itu, sebelum sholat, terlintas ianya di saat sholat, itu lintasan nafsu namanya. Maka di saat sholat tadi itu bukan semuanya lintasan nafsu, ataupun bukan semuanya godaan. Maka dibagi di situ. Ada lintasan nafsu, ada lintasan godaan setan, ada lintasan firasat, dan ada lintasan petunjuk. Harus tahu keadaannya itu. Nah, yang mana lintasan nafsu ini? Contoh, bunda-bunda kita memasak sebelum sholat. Nah, ketika dia lagi mau sholat, ditinggalkan masakannya. Lalu terlintas di pikirannya, apakah masakan tadi sudah saya tutup ini? Khawatirnya kucing akan masuk ini. Nah, ketika terlintas tadi itu dikatakan lintasan nafsu. Sehingga tidak ada tumak ninah. Ketika kita mengikutinya tadi, tidak ada timbul tumak ninah. Sehingga menjadi batin itu gelisah. Dengan kegelisahan tadi itu, mempercepatlah sholat tadi itu agar cepat selesai. Itu nafsu namanya. Jadi, lintasan nafsu ini yang pernah kita saksikan, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita dengar. Lintasan nafsu. Itu akan membawa kepada kegelisahan. Lintasan nafsu ini. Kalau lintasan godaan daripada setan di saat kita sholat itu, akan timbulnya sesuatu hal yang keterkaitan kepada kita itu kecemasan, yakni kewaswasan. Dia datangnya tiba-tiba tanpa kita duga itu. Bukan keterkaitan kepada yang pernah kita lakukan saja. Bahkan yang tidak pernah kita lakukan melintas di situ, mencemasi kita agar tidak adanya ketenangan dalam sholat, menimbulkan was-was dan kecemasan. Itu setan. Terkadang membangkitkan di hati tadi itu berbangga-bangga dengan amal ibadah kita. Terkadang membangkitkan di hati tadi itu agar kitanya ada ujub dan riya. Itu setan. Nah, kalau petunjuk, dia akan hati itu lapang rasanya, dingin, sejuk. Dan begitu juga firasat. Firasat dan petunjuk dampaknya kepada seseorang tadi itu hatinya dingin, lapang sekali. Lapang sekali. Terdengar jelas di situ gambaran-gambaran itu dilihatkan sangat jelas seperti kenyataan yang nyata. Bahkan lama kita mengingatnya. Sangat teringat itu lama. Kalau nafsu itu sebentar. Kalau godaan setan itu tidak sebentar. Tapi kalau petunjuk dan firasat ini lama kita mengingatnya. Nggak akan hilang-hilang. Itu perbedaannya. Waalaikumsalam Bapak Juniansyah. Waalaikumsalam Dano. Yang kalau untuk datangnya nafsu tadi itu tahan pergerakan napas kita. Dia akan hilang itu. Tahan pergerakan napas kita. Kalau lintasan daripada setan, berzikirlah. Dia akan hilang. Itu cara mengobatinya. Contoh, coba kita berpikir tahan pergerakan napas kita.
pikiran yang kita pikir itu buyar itu. Cobalah. Karena apa? Pergerakan daripada pernapas ini mengantarkan, merespon, memberikan respon kepada anggota tubuh kita. Dan begitu juga orang-orang yang lagi banyak pikiran, yang lagi banyak masalah, tenangkan. Tahan pikiran tadi itu. Dengan kita menghayati, mengosongkan segalanya, dengan kita apakan, tahan pergerakan napas, tarik pergerakan napas. Tahan di perut. Maka apa yang kita pikirkan itu buyar itu. Bahkan keinginan-keinginan daripada nafsu tadi itu lemah seketika. Lemah seketika. Contoh, ketika ada kita melihat suatu benda ini. Ketika kita melihat, maka mata memberikan respon kepada pikiran, lalu pikiran memikirkan apa yang kita lihat. Ketika ia memikirkan, mengantarkan kepada keinginan, maka kita ingin berlama-lama melihat, bahkan ingin menyentuhnya, mengambilnya. Nah, ketika kita melihat itu, tahan pergerakan napas kita. Ketika kita menahan pergerakan napas kita tadi, maka di saat kita melihat ini, pikiran kita sudah pudar dan keinginan kita pun sudah buyar. Itu solusinya. Untuk solusi awal, dia banyak keedahnya. Maka orang yang sholat tadi itu berfokus di situ. Itu keadaan awal namanya di situ. Itu keadaan awal namanya. Maka kita sholat tadi yang benar-benar kita fokus. Maka kita sholat tadi yang benar-benar kita apakah jaringan ini terganggu kan? Ada jaringannya tadi Bunda Alit yang doubling. Numpang nanya apa user naik saja. Jadi dalam hal ini dapat diketahui untuk hal tersebut. Maka kita sholat Allah Akbar. Maka fokuskanlah memaknai bacaan tadi itu sambil merasakan kasih sayang Allah. Rasakan kasih sayang Allah daripada ujung rambut sampai ujung kaki untuk memudarkan nafsu-nafsu dan godaan tadi itu. Yang ada di situ petunjuk Allah nanti dan firasat yang Allah berikan. Itu namanya istinja batin. Jangan biarkan dikotori dengan lintasan-lintasan tadi itu. Itu istinja batin. Sehingga kusuk di situ. Ketika kita telah mengerti akan itu, maka dalam kehidupan pun akan tenang. Karena metodenya itu dapat dirasakan keterkaitan kepada hal yang dilakukan ketika sholat. Senantiasa kita melakukan amal ibadah tadi itu, maka di luar sholat pun akan banyak peningkatan dan perubahan kepada diri kita. Akan banyak perubahan peningkatan kepada diri kita. Assalamualaikum ya. Ya, waalaikumsalam Bunda. Rasakanlah begitu. Jadi tanpa kita merasakan tadi itu, maka hal itu tidak akan dapat diperoleh. Dia contoh, kita belajar musyahadah, kita menyaksikan tampak kasih sayang Allah ini, tampak wajah Allah. Hanya sekedar itu saja? Tidak. Tidak. Kita menyaksikan kasih sayang Allah, melalui kasih sayang Allah, lalu Allah yang memberikan rasa, kita merasakan, laksanakan kasih sayang Allah itu berbuat baik dan berkasih sayang dengan makhluk Allah. 4 ini yang benar jalannya. Maka terjebak seseorang itu tadi dalam bab musyahadah saja, menyaksikan saja, tetapi tidak merasakan. Di sini sesuatu kegagalan.
Maka puncaknya dikatakan oleh Imam Ghazali kepada merasakan. Puncaknya di sana. Kita melihat dengan kasih sayang Allah tanpa kasih sayang Allah ini. Ya. Karena adanya ilmu, kesungguhan. Dan kita bertobat daripada segala kemaksiatan. Dapat rasanya di situ. Lalu kita merasakan kasih sayang Allah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kita merasakan itu berderai air mata kita itu. Setelah berderainya air mata tadi itu, lalu kita laksanakan kasih sayang Allah, maka tidak ada kebencian kita kepada makhluk Allah. Sehingga kita tidak ada membuat kerusakan di bumi Allah ini. Nah inilah tujuannya. Bukan hanya sebatas menyaksikan saja. Maka di salat tadi itu merasakan tadi itu. Merasakan kasih sayang Allah, merasakan ilmu Allah, qudra Allah dan irda Allah, merasakan afal Allah. Sehingga merasakan afal Allah, sungguh engkau tidaklah menjadikan suatu ini sia-sia ya Allah. Sesungguhnya aku mengetahui di atas ilmu yang engkau berikan ya Allah. Kita maknai seperti itu dalam solat bercucuran air mata itu. Kalau hanya sebatas menyaksikan, banyak yang menyaksikan. Kalau hanya sebatas rasa, semua manusia diberikan rasa oleh Allah. Tapi yang merasakan itu adalah orang-orang yang dikehendaki. Semua manusia diberikan rasa oleh Allah. Tapi yang merasakan itu orang-orang yang dikehendaki. Dan dia melaksanakan. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena dia merasai itu ranah iman. Melaksanakan itu ranah takwa. Maka iman dan takwa sejalan. Bagai pakaian daripada insan. Berhati-hatilah kita dalam kesendirian. Terkadang dalam kesendirian merajalela pemikiran kita. Terkadang dalam kesendirian tadi itu kita berpenyakit hati. Kalau orang yang merasakan Allah dalam segala keadaan, maka dalam kesendirian pun takut ianya berbuat maksiat. Ini yang dikatakan khauf. Takut ianya berbuat maksiat. Boleh jadi umpamanya dalam satu keramaian tadi itu ianya malu dengan orang, tetapi dalam kesendirian dia bermaksiat. Ini adalah iman dalam tingkatan kemunafikan. Waalaikumsalam Bunda Yuli. Itu dikatakan tingkatan iman dalam kemunafikan. Baik dalam keramaian, walaupun dalam satu kesendirian, sama ianya. Itu iman sempurna. Takut ianya kepada Allah. Takut ianya bermaksiat. Karena apa? Karena dia zahir dan batinnya merasakan robnya semata-mata. Di gerak dan diamnya, pendengarannya, penglihatannya, pergerakan napasnya, gerak dan diamnya. Allah. Ini iman yang benar. Sehingga datang surah azan, langsung ianya melakukan suatu kebaikan. Sehingga datang petunjuk yang baik kepada dirinya, langsung ia tunaikan. Ini ranah takwa. Orang-orang yang beriman segera ianya menunaikan suatu kebaikan. Ini ranah takwa. Imannya itu di mana? Merasakan. Hatinya dilapangkan Allah. Hatinya diberikan cahaya tawajuh oleh Allah. Hatinya diberikan waridat oleh Allah. Hatinya diberikan cahaya iman oleh Allah. Sehingga dalam beribadah dia merasakan kenikmatan. Sehingga dalam bermusyahadah pun dia diberikan kenikmatan. Kenapa? Di setiap dia bermusyahadah merasakan. Bukan sekedar dia melihat, mendengar saja dan mengetahui itu wajah Allah. Bukan. Itu masih terijab namanya itu.
Kalau semakin halus kajiannya, itu masih terhijab. Walaupun awalnya dikatakan mukasafah, terbukanya hijab menyaksikan. Tetapi kalau semakin halus dikaji, itu masih terhijab. Yang mana yang sempurnanya? Menyaksikan, rasa diberikan Allah, lalu kita merasakan, dan melaksanakan. Itu yang benar. Itu yang benar. Kan pernah disampaikan, adab berbisik hati dua, ada yang mengajak kepada suatu keburukan, ada yang mengajak satu kebaikan. Jadi orang yang beriman tadi itu dia telah mengetahui sesuatu keinginan-keinginan yang berlebih tadi itu daripada khatir, daripada nafsu, sesuatu maksiat yang dihadirkan sebagaimana suatu keburukan itu datang daripada syaitan, dan nafsunya iri dengki kepada orang lain, maka dia tidak mau mengerjakan. Langsung ada kebaikan, membantu orang, langsung ditunaikannya itu. Tidak mau dia menunggu-nunggu. Karena di saat ianya menunggu itulah godaan itu selalu menghampirinya. Sehingga timbul kemalasan, timbul pemikiran. Nah, ketika dia menunaikan langsung itu dikatakan refleks murni. Murni itu dikatakan ikhlas. Ketika menunggu-nunggu itu tidak ikhlas. Masih ada pemikiran, masih ada ingatan, masih ada harapan, ingin dibalas. Itu bukan ikhlas namanya. Ikhlas itu refleks membantu orang, refleks sholat tadi itu. Lillahi ta'ala, murni ikhlas melalui Allah, melalui pertolongannya, melalui kemudahannya, bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan kita. Disinilah yang harus kita pahami betul-betul keadaan itu. Kalau kita tidak memahami ini, maka condong kita dalam sesuatu kegelinciran. Apabila yang ditunggu bersifat yang dibenci dan menimbulkan rasa sakit hati, maka dinamakan takut dan cemas yang dikatakan isyifakan. Apabila yang ditunggu bersifat menyenangkan serta menimbulkan kesenangan dan ketenangan dalam hati, maka dinamakan raja adalah pengharapan. Yang sebagaimana kita tadi kan telah digambarkan, sebagaimana lintasan nafsu yang pernah kita lakukan dahulu, ada orang tadi itu menyakiti hati kita, timbul kecemasan kepada kita, ketakutan. Nah, ini yang dikatakan yang sakit di hati tadi itu, sehingga bahkan trauma kepada kita, bergetar badan tadi itu, ada kecemasan, ada ketakutan, bahkan kita berbicara gugup ketika terlintas perkara itu. Ini nafsu. Dan ada juga masa lalu tadi itu terkenang kita dengan suatu kebaikan-kebaikan, bagaimana mesranya dengan orang tua, bagaimananya kebahagiaan yang pernah dirasakan pada masa lalu. Ketika kita mengingatnya, timbul kesenangan kepada hati kita. Nah, itu yang dikatakan raja, yakni pengharapan bagaimana membangkitkan daripada kesenangan kepada hati tadi itu. Nah, ini kalau misalnya dalam perjalanan kerohanian masih keterkaitan kepada perasaan. Sering tergelincir ini. Kalau begitu, sering tergelincir. Kenapa? Karena terkadang lintasan itu ada sengaja dipikirkan. Kenangan itu ada juga berupa membayang kepada diri kita. Ketika membayang tiba-tiba cemas. Itu yang menghantui. Belum keluar kita dari situ. Maka itu dikatakan hijab. Sementara seseorang yang telah terbuka hijab tadi itu tidak ke sana lagi mindsetnya. Amal kaulinya, amal aklinya, amal kalbinya, amal fiklinya Allah semata-mata. Amalannya. Dia tidak lagi mengingat masa lalu, bahkan dia merasakan bagaimana kenikmatan syukur nikmat yang Allah berikan pada saat ini, dan akan datang dia tidak akan memikirkan itu rahasia Tuhanku, kata dia. Sehingga apa? Dia selalu fokus dan konsentrasi beribadah kepada Rabb-nya, yang mengikuti jalan yang melalui jalan daripada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus dia situ. Terkadang pemikiran masa-masa lalu tadi itu akan menimbulkan semak belukar kepada diri kita. Dan harapan-harapan kepada masa yang akan datang akan menerbitkan nafsu yang dikatakan keinginan yang banyak.
Disinilah yang akan menjadi sesuatu kehancuran kepada perasaan kita. Contoh saat ini, ketika kita berhadapan berkomunikasi pada saat ini, tentu lebih baik kita memikirkan apa yang kita lihat dan saksikan pada hari ini, pada saat ini. Coba kita pikirkan keadaan pekerjaan kita, masa lalu kita, maka kita tidak akan dapat kenikmatan di saat kita mendengarkan kajian ini. Tidak akan dapat itu, karena telah terhijab dengan masa lalu. Tapi kalau misalnya ada kefokusan, ada kesejukan, ada ketenangan, maka akan mengalir kenikmatan cepat, kita mudah memahamkannya. Oh, larinya ke sini, saya harus bertindak begini. Tidak ada terhijab. Sementara perkara-perkara yang ianya masa lalu tadi itu merupakan hijab untuk memahaminya. Waalaikumsalam, Bapak Oneskai. Maka raja adalah ketenangan hati dalam menunggu suatu yang disenangi, dan yang disenangi itu harus terdapat sebab. Untuk belajar dengan baik, maka belajar dengan baik disebut sebab. Apabila sebabnya kuat, maka raja pengharapan itu benar. Apabila dalam menunggu sesuatu yang disenangi dengan lemahnya sebab, maka disebut kebodohan dan tipuan, dikatakan gurur. Waalaikumsalam. Sedangkan apabila sebabnya tidak jelas, maka disebut dengan tamani, yakni angan-angan. Karena menunggu sesuatu tanpa diiringin kauf, karena menunggu sesuatu tanpa diiringi dengan sebab, kesimpulannya bahwa raja pengharapan dan kauf takut tidak disebut kecuali kepada hal yang diragukan. Adapun sesuatu yang pasti terjadi tidak dapat disebut raja, yakni pengharapan, dan kauf takut. Seperti perkataan, saya mengharap matahari akan terbit. Ia mengatakan itu ketika matahari sedang terbit. Atau saya takut matahari akan terbenam. Ia mengatakan itu ketika matahari sedang terbenam. Dua perkataan itu tidak dapat dikategorikan raja ataupun kauf, karena kejadian itu sudah pasti terjadi. Sedangkan yang masuk dalam kategori raja dan kauf seperti perkataan, saya mengharapkan hujan akan turun. Dia mengatakan ketika tidak turun hujan. Saya takut hujan cepat berhenti. Dikatakan ketika hujan sedang berjalan atau sedang turun. Nah, inilah yang dikatakan sebagaimana kita dalam sholat tadi itu, pengharapan kita kepada ridho Allah sehingga kita ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dulu dengan ketetapan Allah, maka harus kita baru di situ mengharapkan ridho Allah. Jangan mengharapkan ridho Allah kalau tidaklah kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Itu pengharapan ridho Allah. Sedangkan rasa takut ini tumbuh. Contoh, ketika kita tidak bermaksiat, maka dia tidak akan tumbuh rasa takut tadi itu. Tetapi ketika berbisik daripada perkataan-perkataan hati tadi itu untuk berniat buruk, syahwat kita terbit, pemikiran kita terbit, lalu kita ingin melakukan sesuatu keburukan, di situ takut kita kepada Allah. Allah mau melihat, ini yang seharusnya begini, ini yang seharusnya, itu baru benar. Astaghfirullahalazim, Engkau maha mengetahui ya Allah. Tumbuh rasa takut di situ ketika kita tidak berniat buruk tadi itu, ketika kita berpikir buruk tadi itu, tumbuh takut kita. Itu yang raja yang sesungguhnya. Begitu perbedaannya. Ini kita tidak melakukan apa-apa, tumbuh rasa takut. Itu tidak benar itu. Yang dikatakan rasa takut tadi itu apabila kita hendak bermaksiat, takut kita kepada Allah, bahwasanya Allah maha melihat, maha mendengar. Tumbuh rasa takut kita. Contoh, kita umpamanya bertamu ke rumah orang lain. Ketika kita bertamu dengan orang lain tadi itu ada CCTV-nya. Ketika kita mengetahui ada CCTV-nya, pasti kita bertindak sopan dan santun dan ada etika di situ. Sudah jelas begitu kan? Sudah jelas tidak? Jelas.
Nah, ini merupakan sesuatu penyaksian yang ia ketahui bahwasanya rumah itu ada CCTV, sehingga takut dia berbuat satu kemana-mana. Tapi orang yang beriman, walaupun dia tidak tahu itu ada CCTV, walaupun ada CCTV, tetapi dia tidak mengetahui, tapi dia beradab di rumah itu, itulah orang-orang yang sesungguhnya bermakrifah. Itu sesungguhnya orang yang bermakrifah. Jadi orang yang mengetahui di rumah tadi itu ada CCTV, takut ianya berbuat buruk, kemungkinan besar ada sesuatu hal keburukan dilakukan apabila rumah tadi itu tidak ada CCTV. Tapi CCTV, tidak ada pun CCTV, tetap dia beradab. Itu orang yang beriman. Baik dalam keramaian atau kesendirian, takut ianya bermaksiat. Itu orang yang beriman. Tapi dalam satu keramaian saja dia baik, di belakang tidak baik. Itu orang munafik namanya. Iman munafik namanya itu. Itu iman munafik. Jadi untuk hal itu kita mengukur diri kita. Jadi raja itu takut tadi itu ketika sedang berlangsungnya kita melakukan berbisik saja untuk melakukan suatu keburukan, di hati tadi itu langsung berkata takut kepada Allah. Rasa tadi itu naik, merokobah tadi itu. Itu iman. Itu ranah iman. Sehingga ketika ini terkontrol setiap hari, selalu dilakukan, insya Allah orang ini bebas daripada penyakit hati. Tapi kalau hanya di depan orang saja baik-baik, di belakang itu merasa lebih baik daripada orang, itu akan menjadi penyakit hati. Itu. Bagaimanapun dia berkata-kata baik, tetapi hatinya tidak baik, itu penyakit hati. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Pak Marang. Jauh Mak. Jadi, sebagaimana telah diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, arbabul qulub, bahwa dunia adalah ladangnya akhirat. Hati manusia bagaikan tanah, keimanan bagaikan bibitnya, dan ketaatan bagaikan aliran air yang membasahi tanah, membersihkan dan membuat talenan untuk menampung air. Kan pernah kita sampaikan, ini juga yang disampaikan Imam Ghazali, sebagaimana hati itu akan menumbuhkan karakter kepada kita, bagaikan tanah itu yang menumbuhkan. Ada tunas, ada dari bijian, akan menumbuhkan pemohonan. Bagaimana karakter pohon tadi itu yang kita lihat. Adapun hujan ianya, adapun badai dia tetap kokoh di situ. Ditebang dia tidak akan merintih. Itulah bukti daripada kesabaran dan keikhlasan yang dilihatkan oleh pohon. Kalau misalnya karakter tadi itu tumbuh sifat kebenatangan, keserakahan kita. Tidak mau berbagi. Kikir kita serakah. Hak orang kita ambil. Itu sifat binatang. Bahkan lebih hina daripada binatang. Maka hati tadi itu adalah menumbuhkan karakter. Beberapa bulan yang lalu kita sampaikan ini. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam riwayat orang-orang yang beriman. Karena hati itu menumbuhkan. Dia bagaikan tanah yang menumbuhkan prinsip-prinsip. Ketika menumbuhkan suatu prinsip, suatu keburukan, maka buruk ianya. Berbuah kepada kita dalam suatu kegelapan. Lisan akan menjadi gelap, penglihatan akan menjadi gelap, tangan kita jadi menggelap, kaki kita akan gelap, pemikiran kita gelap. Gelap tadi itu bukan tidak tampak, tetapi gelap yakni dalam bermaksiat. Maka berkesesuaian sabda Rasulullah. Baik hati seseorang, baik semuanya. Buruk hati seseorang, buruk semuanya. Maka orang-orang yang hatinya tadi itu telah tumbuh karakter-karakter
yang baik, maka akan selalu disirami dengan apa? Dengan air rahmat Allah. Maka di jantungnya itu seperti air yang menetes. Setiap tetesan itu memberikan kesejukan, kelapangan, kelezatan. Ini orang yang telah berjalan dalam jalan spiritual, bukan cerita. Orang yang telah mengalami bagaimana yang dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya tadi itu. Dekat jantungnya itu dingin. Di dadanya itu dingin, sejuk sekali seperti air yang mengalir. Itu air rahmat itu. Nanti menyebar ke seluruh anggota tubuhnya dingin, menggigili Anda itu. Ini orang yang berjalan tadi itu, dia akan tahu itu. Itu dikatakan air rahmat. Yang disebut tadi itu ketika airan yang membasahi tanah tadi itu air rahmat Allah. Sehingga hatinya itu sibuk dengan Allah, Allah, taat akan perintah Allah, mengikuti jalan Rasulnya, Allah, sibuk dia di situ. Itu orang-orang yang dimandikan ruhnya tadi itu dicucuri rahmat oleh Allah. Bukan sebatas ilmu. Kalau ilmu sebatasnya bisa kita ribuan pun kitab kita baca. Kalau tidak ada pengalaman rohaninya itu hanya sebatas bacaan. Ratusan pun guru kita belajar. Kalau tidak ada pengalamannya itu hanya sebatas pengetahuan. Jadi orang yang belajar ada ilmunya dan mengamalkan ilmunya, paham dan karena dipahami serta memahami, duduk ianya merasakan. Setelah merasakan dia laksanakan. Itu orang yang benar dan berpengalaman dalam suatu perjalanan spiritual. Bukan hanya sebatas bacaan. Bukan sebatas berguru banyak pun gurunya kalau dia tidak merasakan. No. Itu yang disampaikan Imam Ghazali. 30 tahun pun ianya belajar kalau dia tidak merasakan, Allah tidak mengendakinya. Walaupun 40 hari dia belajar, Allah mengendakinya, Allah mandikan dengan rahmatnya. Jadi jangan berbangga-bangga banyak guru. Jangan berbangga banyak kitab yang kita baca. Guru yang hak membimbing kita itu, apa yang dialaminya, translate dan transfer kepada kita itu. Itu yang betul-betul tulus membimbing kita. Yang mengajar kita. Sehingga berkah kepada kita. Dan itu pun cuma zaman sekarang jarang sekali sekarang. Jarang sekali untuk zaman sekarang ini. Kalau untuk mensarahkan, banyak itu di YouTube. Banyak kita di musola-musola dan masjid-masjid. Banyak kita mencari guru-guru tariqah. Tetapi kalau orang yang ianya menyangkut dalam perjalanan, mengajak kita berjalan di jalan Allah, betul-betul seperti tadi itu, terangkat kita, terbawa kita di sana, itu yang benar. Berubah kepada diri kita, itu yang benar. Pegang erat. Itu yang benar. Jadi bukan sebatas ucapan, tetapi betul-betul kita merasakan di atas ucapannya itu kepada kita tadi itu. Nanti kamu akan begini mengalaminya. Langsung bertemu kepada kita dalam perjalanan, itu yang benar. Karena dia itu berbicara bukan atas nafsunya, tetapi di atas rasa yang Allah berikan kepada yang hak mengalir kepada kita. Sehingga akan terjadi kepada kita. Akan terjadi kepada kita. Pengalaman spiritual tadi itu. Dulu saya katakan, akan terjadi kepada bunda dan bapak kita sebanyak 70% atau 80% pengalaman kerohanian tersebut. Sebelum terjadi dalam suatu perjalanan kerohanian, dikatakan bahwa nanti akan melihat banyak kepala orang yang seperti binatang. Maka Allah perlihatkan. Setelah dikeedahkan, diisyaratkan, maka banyak melihat kepala orang itu seperti binatang. Nanti akan dijumpai dengan ini. Semuanya bertemu. Karena apa? Karena itu bukan sebatas sarahan, tetapi berkah yang diberikan Allah tadi itu.
keberkahan yang diberikan Allah mengalir kepada kita. Maka sifatnya kajinya itu khusus. Walaupun umum banyak orang mendengarkan, tetapi orang yang dikehendaki Allah dalam hal tadi itulah yang betul-betul khusus dia di situ, dikehendaki Allah. Yang dapat. Maka dia dalam sesuatu hal tadi itu pengembelengannya yang kuat bertahan itu orang-orang yang jujur untuk menuntut ilmu. Kalau umpamanya digembleng pergi, itu tidak serius dia. Digembleng kuat dia menempuh, jujur dan bersungguh dia, itu pada umumnya akan berhasil dalam Quranian. Pada umumnya itu. Maka jangan terpesona dengan lemah lembut. Pembicaraan lemah lembut saja jangan. Karena Allah tahu, memahami kapasitas tadi itu. Oh, si A gemblengnya harus begini, si B menggemblengnya harus begini, cara masukannya begini. Nggak sama. Ada contoh, bunda kita umur ada 85 tahun, ada juga yang bunda kita umurnya 35 tahun. Ada bapak kita yang umurnya 75 tahun, ada juga umurnya yang 40 tahun. Apakah sama amalia ini diberikan? Jumlahnya? Tidak. Tetapi mempercepat prosesnya tadi itu, sehingga yang muda yang tua dapat merasakannya. Itu kaedah yang benar. Jangan dipaksakan, kamu bunda harus zikir sekian 10.000, 50.000. Yang ini harus sekian. Tidak. Yang keterkaitan aribillah, yang ianya merubah tatanan zuhud tadi itu. Maka toriko-toriko tadi itu daripada nama-nama orang-orang tersebut masing-masing. Seperti toriko Qadiriyah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Syekh Badawi itu Badawiyah. Ada Syekh Satar itu Satariyah. Ada Syekh Nasakabandi itu Toriko Nasakabandiyah. Ada Syekh Saman itu dia mendirikan Toriko Samaniyah. Jadi orang-orang yang mendirikan Toriko itu adalah para wali Allah. Yang merubah tatanan metode-metode itu agar cepat usul kepada Allah. Agar cepat beriman kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka metode itu setiap pergantian wali 100 tahun akan muncul pembaruan dalam ketawidan tadi itu. Yang memurnikan sebagaimana daripada Nabi Adam sampai Muhammad dan sampai dia. Dia tidak ada membuat syariat baru, tetapi bagaimana mendalami syariat tadi itu. Tidak membuat syariat baru, mendalami syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Mendalami ketawidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Si Azazili itu maka bermuncul-munculan banyak toriko-toriko itu dikatakan pendirinya, komandonya.